Poin, selamat datang kembali di podcast In The Room Himabisi KIPK Unsur. Bincang asik dan menarik, ke poin aja. Kalau episode sebelumnya kita udah bahas tentang tips dan trik dari mahasiswa berprestasi. Nah, pembahasan kali ini aku gak bakal ngasih tahu sekarang karena kalian harus nonton video ini sampai habis. Sebelum itu, kenalin nama aku Aufa dan di sini aku akan menemani Sobat Poin selama beberapa waktu ke depan untuk berbincang asik dan menarik tentang PKM. Nah, tentunya aku bareng dengan narasumber yang keren banget dari Ketua PKM Center Unsur. Halo Kak Dian. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Sangat baik. Seneng gak sih Kak jadi pembicara di sini? Seneng banget sih. Karena kan ntar lagi PKM 2024 nih. Jadi aku pengen bincang-bincang nih tentang PKM 2024 juga. Sekali memperkenalkan ke teman-teman Himabisi gitu. Nah, ada pepatah nih katanya, kalau misalnya tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu coba deh kenalan dulu sama Sobat Poin dulu nih Kak. Halo Sobat Poin, perkenalkan aku Adrian Panjaitan dari Teknologi Pangan Angkatan 2021. Di sini aku sebagai Ketua PKM Center. Di sini kesibukan aku sekarang ya lagi mengurus PKM Center dan mempersiapkan PKM tahun 2024, dan seperti mahasiswa semester 5 pada umumnya sedang mempersiapkan PKL, magang dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita yang mendetail nih, aku bakal sedikit spill dari CV Kardian ini. Kardian ini menerima 2 kali pendanaan PKMK dan PKNPM. Keren banget gak sih narasumber kita? Nah, karena Sobat Poin ini udah gak sabar kelihatannya ya, gimana kalau kita langsung ke pembahasannya aja nih. Kalau kita bakal ngasih pembahasan tentang PKM dan PKM Center. Sebelum itu, PKM Center apa sih Kak? Ya, jadi PKM Center itu adalah organisasi semi otonom yang dibawahi oleh kemahasiswaan Unsur. Nah, PKM Center sendiri itu terdiri dari 2 ya. Mungkin yang teman-teman kenal PKM Center mahasiswa yang biasa ngurus-ngurus event gitu. Terus ada PKM Center dosen yang dikoordinatori oleh Bapak Afik Akdanto yang sekaligus merupakan pembina di PKM Center juga gitu. Jadi untuk PKM Center sendiri itu yang organisasi mahasiswanya sendiri itu terdiri dari beberapa departemen, ya fokusnya sih ngurus PKM gitu. Nah, buat fungsi dari PKM Center itu sendiri apa sih Kak? Ya, fungsi kita itu secara general itu ya mempersiapkan, terus membranding tentang PKM dari awal, dari pembuatan proposal sampai ke PIMNAS. Oh ya, jadi PIMNAS itu ajang terakhir setelah kita melaksanakan penelitian kan nanti hasilnya perlu dipresentasikan. Nah, teman-teman yang dinyatakan layak nanti akan masuk ke PIMNAS gitu. Itu ajang tertingginya gitu. Jadi ya teman-teman PKM Center ini fungsinya untuk mempersiapkan itu, termasuk yang dosen juga. Jadi seperti kemarin teman-teman PKM Center didelegasikan untuk menemani teman-teman kita yang di PIMNAS yang di Bandung kemarin. Nah, kemarin juga ada beberapa kegiatan yang tujuannya untuk memperkenalkan PKM seperti sosialisasi PKM bersama teman-teman BEM kemarin, terus ada pelatihan mentor bersama teman-teman Himabisi juga gitu. Jadi itu fungsinya sebenarnya banyak kali ya Kak. Tapi bisa nggak sih Kak spill dikit-dikit gitu kegiatan dari PKM Center? Oh iya, kegiatan kita ada beberapa di tiap departemen sih. Untuk tahun ini sih kita satu departemen satu kegiatan gitu. Karena memang sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya kan tahun ketiga, tahun-tahun sebelumnya itu hanya fokus di pas mempersiapkan proposal sama di PIMNAS saja gitu. Jadi untuk tahun ini ada beberapa kegiatan seperti aku spill tadi, ada sosialisasi. Itu tujuannya untuk mengajak gitu teman-teman mahasiswa baru, oh ayo ini ada PKM, kalian harus ikut gitu. Terus ada pelatihan mentor, mempersiapkan mentor-mentor yang digunakan nanti untuk di PKM 2024 kayak yang membimbing lah gitu kan. Perlu juga bimbingan dari kadin-kadin karena kan salah satu syarat dari PKM itu minimal ada satu angkatan yang berbeda gitu. Terus ya nge-branding PKM dari media sosial biar teman-teman tahu juga gitu. Terus ada, oh iya kemarin juga ada, kalau teman-teman tahu PKM Rektor Cup yang dimana itu wadah untuk teman-teman pemanasan untuk latihannya menulis PKM gitu. Jadi kita lombakan, kemarin tuan rumahnya teknik gitu. Jadi intinya ya mempersiapkan PKM banget lah. Kan PKM Center tuh ternyata mewadahi PKM itu sendiri ya. Nah, PKM itu sebenarnya apa sih Kak?
Ya, jadi PKM itu seperti singkatannya, akronimnya itu program kreativitas mahasiswa, seperti ya kreativitas gitu. Jadi yang merupakan ajang kreativitas tertinggi yang khususnya di bidang keilmiahan di tingkat universitas gitu. Jadi PKM ini sendiri diikuti seluruh universitas di Indonesia, sekitar 3.000-an lah gitu. Nah, Unsur salah satunya yang ikut. Jadi nanti di Filmnas itu benar-benar dikumpulin semua dari universitas lain-lain, nanti bertanding di situ, adu ide, gagasan dan lain-lain gitu. Nah, ternyata tuh PKM itu dari seluruh Indonesia ya, Sobat Koin. Nah, kalau PKM itu sendiri bidangnya apa aja sih, Kak? Bidangnya itu ada 10, terdiri dari 8 yang pendanaan dan 2 yang insentif gitu. Nah, mungkin aku jelasin satu-satu biar teman-teman lebih paham nih. Yang pertama ada PKM kewirausahaan. Nah, PKM ini basicnya itu kewirausahaan. Jadi teman-teman akan buat produk dan teman-teman akan mencoba memasarkan produk yang teman-teman buat. Kayak yang kemarin PKMK kita yang dapat gold medal, itu produknya dia effervescent, tau nggak kayak yang dimasukin CDR sejenis CDR gitu, yang berguna untuk mencegah kanker tulang. Itu teman-teman memanfaatkan dari buah pedada yang biasanya di pesisir pantai itu nggak digunakan, jadi mereka menggunakan itu untuk sebagai produknya gitu. Terus ada PKMPI juga. Nah, PKMPI ini itu kepanjangannya penerapan IPTEX. Nah, penerapan IPTEX ini basicnya itu mitra, jadi teman-teman harus bermitra nanti, di mana ide teman-teman atau IPTEX teman-teman itu mampu meningkatkan profit dari mitra gitu, atau membuat mitra tersebut profit gitu. Terus ada PGK, video gagasan konstruktif. Teman-teman akan buat gagasan. Nah, gagasan ini nanti akan diterapkan melalui video gitu. Jadi teman-teman buat video. Contohnya yang tahun berapa itu? Tahun 2019 kalau nggak salah, buat apa ya? Kota smart city yang airnya bisa langsung diminum dari pegunungan di Batu Raden gitu, salah satu contohnya. Nah, terus ada KI, karya inovatif. Nah, karya inovatif ini hampir sama kayak PKMK, cuman di karya inovatif ini teman-teman nggak boleh lagi prototype. Kalau di PKMK tadi boleh prototype, kalau di KI ini nggak boleh. Dan produk teman-teman harus siap dipasarkan, harus siap diproduksi secara massal, dan produknya harus menyelesaikan masalah di tengah masyarakat gitu. Nah, kemudian ada PKM RE, riset eksakta ya biasa yang di laboratorium, misal penelitian tentang pangan, mikrobiologi dan lain-lain gitu. Terus ada PKM RSH. PKM RSH ini penelitian juga, cuman dia sosial humaniora, riset sosial humaniora. Fokusnya itu lebih ke riset-riset sosial, seperti contohnya kemarin apa ya? Ada yang meneliti tentang sentimen, pengaruh media sosial terhadap sentimen Capres tahun 2024 kayak gitu. Terus ada PKM pengabdian masyarakat atau PM. Basicnya ini adalah pengabdian masyarakat dan non-profit. Kalau tadi di PI itu profit, di PM itu non-profit. Jadi teman-teman menerapin IPTEX ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Misalkan PKM PM aku buat chatbot yang terintegrasi dengan AI untuk meningkatkan, untuk mengintervensi pengetahuan ibu di desa gitu, karena kan salah satu penyebab stunting itu adalah pengetahuan ibu yang kurang gitu, kira-kira begitu. Nah, terus ada KC itu karsa cipta. Teman-teman harus membuat rancang produk gitu, produknya bisa berupa alat gitu. Nah, minimal prototipe dan siap diproduksi. Contohnya kemarin kalau yang di teman-teman yang menerima pendanaan itu, dia buat alat tumbuh untuk kedelai, cuman dia memanfaatkan sinar matahari dan tenaga angin gitu, dan diintegrasikan juga dengan kalau nggak salah Telegram, jadi bisa diatur dari Telegramnya gitu. Kita misal malam nggak perlu ke tempatnya, atur aja dari Telegramnya gitu. Terus ada yang dua, yang non pendanaan atau insentif, itu ada AI, artikel ilmiah. Jadi di artikel ilmiah teman-teman nanti akan buat kayak semacam jurnal berdasarkan hasil penelitian teman-teman yang udah lakukan gitu. Jadi teman-teman harus udah ada datanya dulu, baru ditulis dalam PKM AI. Nanti teman-teman akan diberi pendanaan atau insentif sebesar 2.500.000. Terus ada PKM gagasan futuristik tertulis. Ini cukup unik. Teman-teman nanti buat
proposal menuliskan bahwa oh ini saya punya gagasan tapi belum bisa diterapkan untuk saat ini, tapi futuristik ke depan, misal kota bawah laut, pertanian di atas laut, dan lain-lain gitu. Nah, gagasan futuristik tertulis ini sama didanain juga 2.500.000 gitu. Cuman untuk yang 8 tadi pendanaan itu maksimalnya 10 juta. Jadi yang untuk khusus itu 2.500.000. Cuman untuk GFT itu dia ada PIMNASnya bersama dengan yang 8 juta tadi gitu. Banyak kan? Iya banyak banget. Jadi ya kok gitu. Aku juga sebenarnya kemarin tuh ikut kan PKMK. Oh PKMK. Iya, tapi nggak terima. Nah, buat prosedurnya sendiri tuh seleksi di PKMK gimana sih kak? Untuk secara umum kalau PKM itu ya kalau di nasional ya dari UNIF akan membuat seleksi, biasanya seleksi internal. Karena memang tiap univ itu punya kuota, ada klaster-klasternya. Kita unsur sendiri di klaster 1 kita punya kuota sebanyak 500 untuk yang 8 bidang dan 100 untuk 2 bidang yang tadi AI dan GFT gitu. Nah kan biasanya cukup banyak nih yang buat PKM, jadi kita perlu seleksi dari kualitas proposal teman-teman. Kalau sampai pendanaannya sih nanti teman-teman bahkan diseleksi format dulu atau administratif. Teman-teman diseleksi kayak marginnya berapa, terus apakah nomor halamannya sesuai atau apa biasanya besar dokumennya sesuai gitu. Terus setelah memang kalau seleksi administratif, teman-teman nanti akan masuk ke seleksi tahap kedua, yaitu substantif gitu. Jadi ide teman-teman dilihat apakah layak atau tidak. Kalau misalnya dinyatakan layak, teman-teman akan didanai sesuai dana yang teman-teman ajukan, karena kan ada RAB itu biasanya di proposal. Untuk di unsur sendiri, kita sistemnya itu kemarin kita udah ngajukan konsep. Jadi untuk konsep tahun ini dimulai dari Desember sampai Januari pertengahan nanti teman-teman akan brainstorming bersama dosen pembimbing terkait substansial proposal teman-teman. Kemudian substansialnya tersebut bakal direview oleh reviewer dari PKM Center, itu yang berisi dosen-dosen PKM tadi gitu. Nah setelah direview, kemudian teman-teman nanti akan menjalani masa mentoring. Jadi setelah kan ada nanti beberapa misal tambahan, substansinya perlu tambahan ini, metodenya ini. Nah setelah itu teman-teman selesaikan sampai semula administratifnya, kemudian nanti ada masa konsultasi lagi agar proposal teman-teman secara substantif itu lebih proper gitu, lebih matang gitu. Nah setelah itu teman-teman akan mengajukan lagi untuk diseleksi secara administratif. Kan perlu juga karena kan di nasional tadi ada secara administratif tuh. Jadi biar ya percuma idenya bagus kalau nggak taat gitu ya. Harus taat juga dengan pedomannya gitu. Nah setelah direview oleh teman-teman Satgas dan teman-teman di administratifnya dinyatakan layak, selanjutnya nanti akan direview lagi secara keseluruhan apakah teman-teman layak diberi akun atau tidak. Nah setelah teman-teman layak diberi akun, teman-teman akan upload ke sistemnya Dikti, itu namanya Simbol Mawar. Kemudian seperti yang aku jelaskan tadi akan melalui seleksi nasional itu. Jadi seleksinya tuh sebenarnya panjang tapi membuahkan hasil ya kan? Membuahkan hasil karena kan waktunya panjang juga nih, dari Desember sampai biasanya itu di Februari akhir. Jadi teman-teman punya waktu 2 bulan untuk menyusun ide. Kurang apa lagi tuh 2 bulan? Banyak banget. Tuh, apalagi guys, apalagi ditunggu. Terus benefitnya tuh apa aja sih kak? Ikut PKM ini? Banyak banget benefitnya. Seperti aku aja kayak dari soft skill lah, kita bicara soft skill. Aku bisa pemasaran, kemudian bisa bicara dengan orang, terus bisa nge-branding produk, bisa cara komunikasi dengan masyarakat, kemudian apalagi bisa manajemen waktu. Paling ini manajemen waktu karena kan kita sebagai mahasiswa punya kesibukan kan. Di samping itu kita harus juga melakukan PKM kita gitu. Nah untuk benefit-benefit lainnya ya selain menerima pendanaan, teman-teman juga seperti aku PKMK, produk aku itu kan garam. Nah garamnya itu ada PIRT-nya. Aku jadi tahu nih cara ngurus PIRT gimana. Terus aku juga tahu cara ngurus hak paten. Nah, kapan lagi kita buat hak paten? Nah, biasa kemarin tuh difasilitasi oleh LPPM untuk membuat hak paten secara gratis. Kapan lagi tuh buat hak paten produk secara gratis?
Terus kalau teman-teman mau viral, kalau teman-teman tahu ada produk dari teman-teman kesehatan masyarakat yang buat obat kumur dari limbah kulit durian. Kemarin itu sempat diliput oleh Global TV gitu secara nasional, kan keren banget tuh. Iya. Aku juga iya kan, temennya aku juga katanya kepengen viral gitu. Wah, loh. bisa banget. Dia ikut PKM ini. Jadi cara pembuatannya tuh gimana sih, Kak? Ya, cara pembuatannya sebenarnya tiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang buat ide dulu, terus baru konsultasi. Ada yang cari pembimbing dulu, baru brainstorming bersama dosen pembimbingnya gitu. Tapi ya secara umum, ya buat ide dulu, teman-teman susun proposalnya, kemudian ngikutin seleksi tadi, dan dapat pendanaan gitu. Nah, untuk cara nyusunnya proposalnya gimana sih? Teman-teman bisa lihat di buku pedoman. Jadi teman-teman, karena kan yang 2024 belum keluar, teman-teman bisa pakai acuan yang buku pedoman tahun 2023. Karena kurang lebih biasanya itu tiap tahun buku pedomannya sama, hanya beberapa aja yang diubah. Jadi teman-teman bisa lihat di situ substansinya apa aja, terus cara penulisannya gimana aja gitu, bisa dilihat dari situ gitu. Nah, kan aku juga ini Kak, mahasiswa IMABISI. Ya. Nah, ada kewajiban buat PKM. Menurut Kakak tuh kewajiban membuat PKM bagi mahasiswa IPK itu gimana sih Kak? Wah, itu sangat bagus. Ya ini contohnya, aku kewajiban buat PKM, lolos pendanaan 2, besar-besar lagi pendanaannya gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, banyak benefit yang didapatkan selain memenuhi kewajiban juga gitu. Teman-teman bakalan bisa improve juga di situ. Jangan berpikir bahwa PKM ini hanya terbatas penelitian aja, enggak. PKM ini banyak bidangnya seperti yang aku sebutkan tadi, ada 10. Teman-teman bisa improve di situ. Misal teman-teman yang suka bicara ke masyarakat bisa di PM, atau misal teman-teman yang mungkin ternyata pendidikan kita bahasa Indonesia ini kita kurang gitu. Apa sih kampanye yang bisa kita lakukan gitu? Bisa itu masuk PKM. Soalnya banyak banget bidang yang tidak terbatas. Jadi teman-teman tinggal cocokkan dengan bidang-bidang terkait gitu. Dan buat proposal tentunya. Karena yang susah itu dalam pembuatan proposal adalah bukan membuat proposalnya, tapi melawan rasa malas untuk membuat proposalnya gitu. Ya bener banget Kak, apalagi tuh anggota biasanya juga susah sih Kak. Niat-niat anak-anaknya gitu loh. Aku niat, yang lainnya nggak niat gitu. Nah, itu salah satu tips dari aku. Carilah anggota tim atau teman-teman yang membuat PKM itu yang satu visi gitu. Memang niat buat PKM. Karena kalau enggak nanti biasanya itu berat di ketuanya sendiri gitu. Jadi hanya ketuanya sendiri yang buat semua bagiannya. Padahal kan bagian-bagiannya itu banyak, kayak PKMK aja ada cash flow, ada analisis pasar. Jadi memang benar-benar ya yang teman-teman pelajarin di selama perkuliahan itu bisa diterapkan di PKM gitu. Jadi nggak hanya teori, tapi kita harus menerapkan itu dalam bentuk proposal dan kita akan melaksanakannya nanti gitu. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat Poin? Jadi Sobat Poin nggak usah ragu buat ikut PKM, apalagi PKM ini dibersamai sama PKM Center. Jadi kepoin juga PKM Centernya ya. Oh iya, misalnya teman-teman mau ikut berpartisipasi bersama PKM Center, sebentar lagi kita akan buka oprek untuk sebagai satgas dan pelaksanaan teknis untuk PKM 2024 begitu. Jadi teman-teman selain bisa dekat nih dengan dosen-dosen fasilitator, karena aku dulu ikut sebagai satgasnya, dan itu yang memacu aku untuk buat proposal gitu. Jadi sembari melihat proposal teman-teman yang kita periksa formatnya, aku terinspirasi nih, akhirnya pendanaan deh gitu. Dapat disimpulkan ya dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Kak Adrian ini, kalau PKM Center ini merupakan pusat atau organisasi yang mewadahi teman-teman yang ingin mengikuti PKM. Nah, PKM sendiri itu merupakan program kreativitas mahasiswa, apalagi kalian yang punya kreativitas tinggi tentang ide-ide di luar nalar, kalian bisa banget ikut PKM ini. Nah, PKM Center ini juga bakal nemenin dan mendampingi kalian yang ingin mengikuti PKM. Jadi kalian jangan takut kalau misalnya kalian bakal tersesat di jalan, apa bingung kayak gimana PKM-nya mau berlangsung, kalian bisa dibantu sama PKM Center. Buat informasi selengkapnya, kalian bisa kepoin lagi nih Instagram dari PKM Center. Makasih banget nih Kak Adrian udah nemenin aku di sini bincang-bincang tentang
PKM center dan PKM yang agak ribet tapi mudah dipahami ya, karena narasumber kita memang keren banget sih. Dan semoga kakak sehat selalu, sukses selalu. Nah begitu ya Sobat Poin, nggak kerasa nih kita udah di penghujung episode. Terima kasih karena sudah setia menemani kita di setiap episodenya. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa memperluas insight dari Sobat Poin sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you when I see you. Dadah. Bincang asik dan menarik, ke poin aja.